Makanya donga yang benar itu sebagaimana dulu sering saya sampaikan, doa itu minta dicintai Allah, jangan minta dijadikan orang yang cinta kepada Allah, karena setiap orang cinta belum tentu mendapatkan balasan cinta. Wali-wali Allah semuanya itu orang yang dicintai, semuanya itu orang yang didekatkan, bukan orang yang mendekat. Fa'arafal alim hadza bi annahu aduh illa yatahabbab. Akhirnya pria yang merasa alim tadi itu mulailah sadar bahwasanya sampai kapanpun dia tidak akan bisa menjadi waliullah kecuali Allah sendiri yang mencintai dia. Wa in kana ma'ahu ma'ahu minal ilmi, meskipun wawasan ilmu yang dia miliki lebih luas dari adiknya. Ini kesimpulannya seperti itu. Jadi kita itu walhasil sampai kapanpun tidak boleh sombong. Sampai kapanpun, meskipun kita sudah alim, kita tetap ngaji. Jadi orang setiap hari kalau tidak bisa ngasih ilmu, kita nimba ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulhai tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al jumi zahirat. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bil ilmi wal hilmi wa kama barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan bab mahabbatus syekh li tilmidhihi, kecintaan seorang guru kepada salah satu muridnya. Cerita yang kelima, laisa sya'nu ayyaftakhirat tilmid bi syaikhihi. Bukanlah tingkah yang hebat, derajat yang sempurna ketika seorang murid membanggakan gurunya. Walakin sya'na ayyaftakhira syekh bitilmidhi. Tetapi kebanggaan yang istimewa adalah ketika seorang guru bangga punya murid dia. Jadi bukan muridnya yang bangga punya guru dia, tapi gurunya yang bangga punya murid dia. Kama yaftakhirul Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bil Habib Umar al-Attas, sebagaimana kebanggaan seorang guru yang bernama Habib Husain BSA kepada muridnya Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Wa huwa yaftakhiru bi tilmidhihi Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, sebagaimana Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas seorang guru juga bangga punya murid Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Wa huwa yaftakhiru bi tilmidhihi Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsi, sebagaimana pula Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad bangga punya murid Habib Ahmad bin Zain al-Habsi. Jadi kebanggaan seorang guru kepada murid, yang jelas muridnya sangat istimewa di hati guru, apalagi gurunya seorang wali. Diceritakan Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, pengarang Rotib al-Attas itu sebelum lahir ke dunia sudah bersin-bersin ya. Makanya dijuluki Attas. Attas itu janin yang sudah wahing, sudah bersin-bersin sebelum lahir. Suaranya didengar dari kandungan, sehingga orang yang hadir itu mendengar suara ada anak kecil bersin-bersin dicari tidak ketemu. Ternyata semuanya mendengar suara alhamdulillah, baca alhamdulillah itu dari kandungan ibu yang sedang hamil tua. Makanya ketika lahir dijuluki Attas. Punya murid pengarang Rotibul Haddad itu Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Beliau ini buta mulai bayi karena terkena penyakit cacar, tapi hati beliau tidak buta. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad pernah punya
penyakit cacar terus netes ke matanya, akhirnya matanya buta. Jadi matanya tidak pernah dipakai maksiat. Tapi anehnya pengarang Ratibul Haddad ini kalau lagi baca Al-Quran penglihatannya Allah kembalikan. Jadi setiap Quran ditutup buta lagi, Al-Quran dibuka bisa lihat lagi. Karena apa? Karena dalam sir batin beliau ada bisikan yang, karena aku cemburu ketika matamu kau pakai memandang selain aku. Entah siapa yang dawuh kayak gitu. Jadi Al-Quran cemburu ketika mata beliau dipakai memandang selain kepada Al-Quran. Jadi karomahnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad seperti itu. Punya murid namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karya beliau itu banyak, diantaranya kitab Syarhul Ainiyah, mensarai kitab Nadhomannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang bernama Nadhom Al-Ainiyah. Di Nadhom Al-Ainiyah itu saya punya kitabnya. Itu menerangkan silsilah nasab dari Nabi Muhammad ke bawah. Nah, termasuk yang diperdebatkan sekarang itu Abdullah, terus karena ketawaduannya malu kepada Allah akhirnya disebut Ubaidillah. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Ainiyahnya Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Bahkan ada hadis yang dikutip Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini meriwayatkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah. Pada saat Kanjeng Nabi mangku Sayyidina Husain masih dipangku, berarti Sayyidina Husain masih kecil, berarti Sayyidina Husain belum menikah. Tapi Rasulullah SAW ini dawuh kepada sahabat Jabir bin Abdillah yang pada waktu itu duduk di sebelah Kanjeng Nabi, wahai Jabir, anakku ini, cucuku ini kelak punya anak namanya Ali. Ali ini ibadahnya sangat sempurna, sehingga semua orang ahli ibadah nyontoh ibadahnya dia. Dia menjadi suri toladan dalam urusan ibadah. Ini ketika hidup dijuluki Zainal Abidin, hiasan bagi orang-orang yang ibadah kepada Allah. Ali Zainal Abidin bin Husain ini sholat sunatnya setiap malam 1000 rakaat. Makanya dijuluki Zainal Abidin. Kalau Ali itu, katanya Kanjeng Nabi, punya anak yang menguasai hampir semua ilmu, dikuasai, dibajak semua, dikuasai semua. Anaknya Ali itu nanti namanya Muhammad, tanya Kanjeng Nabi. Dijuluki Muhammad Al-Bakir. Al-Bakir itu orang yang membajak semua ilmu, Al-Bakir. Dan in adrok tahu, ya Jabir, in adrok tahu, kalau kamu nututi masanya Muhammad, cicitku yang bernama Muhammad itu, cucunya Husain atau cucunya Ali Zainal Abidin, cucunya Husain, fa'akri'hu minni salam, saya titip salam, sampaikan salamku kepadanya. Sahabat Jabir bin Abdillah ini Allah takdir panjang umur, nututi zaman di mana Sayyidina Husain masih kanak-kanak dipangku sama Rasulullah, sampai Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum. Raja Rustum ini penguasa Persia. Waktu itu Raja Rustum masih nyembah api. Kemudian diislamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masuk Islam, lalu besanan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya anak Husain, Sayyidina Husain. Raja Rustum punya anak perempuan, lalu dinikahkan Sayyidina Husain sama putri Raja Rustum. Lahir Ali Zainal Abidin yang dipesankan Kanjeng Nabi itu. Ali itu artinya orang yang tinggi derajat karena ibadahnya sempurna. Dan Ali Zainal Abidin ini bin Husain ini nikah dengan putrinya Sayyidina Hasan. Ali Zainal Abidin bin Husain nikah dengan Siti Fatimah binti Hasan. Sayyidina Hasan kakaknya Sayyidina Husain. Jadi pernikahan apa namanya? Sepupu. Sayyidina Hasan sama Husain kakak beradik. Sayyidina Hasan kakaknya, Sayyidina Husain adiknya. Kedua beliau putra daripada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Pernikahan Ali Zainal Abidin dan Siti Fatimah binti Hasan ini lahir Muhammad Al-Bakir yang Rasulullah prediksi sangat alim itu tadi.
Muhammad Al-Baqir menikah dengan Siti Farwa binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Lahir Imam Ja'far As-Shadiq gitu. Makanya dijuluki As-Shadiq karena tafaul ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu. Sehingga Jabir bin Abdillah nututi Sayyidina Husain masih kecil, terus perjaka, terus menikah, terus punya anak, terus anaknya nikah juga, punya cucu Muhammad. Kan panjang umur berarti. Nah, suatu saat Sayyidina Jabir bin Abdillah ini kirim salam beneran. Bahkan, wahai Imam Muhammad Al-Baqir, jenengan dapat titipan salam dari kakeknya. Kakek saya yang bernama siapa? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Kok bisa beliau sudah wafat kok titip salam kan jenengan? Ceritakan terus. Dulu pada saat mbahnya jenengan yang bernama Sayyidina Husain itu masih kecil, saya sempat ada di pinggirnya Kanjeng Nabi. Beliau pesan seperti itu ke saya. Jadi secara tidak langsung Kanjeng Nabi sudah memprediksi bakal punya cucu namanya ini, cicit namanya ini. Yang kedua, Kanjeng Nabi tahu kalau Jabir bin Abdillah panjang umur. Ya enggak? Itu diantara mukjizat Rasulullah SAW. Lagi ini bulan Maulid saya ungkit biar menambahkan kecintaan, keimanan kita kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Makanya di dibak itu syair ya Rasulullah itu ada kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bida'urifu. Betapa banyak imam pengganti Sayyidina Hasan Husain, mereka disebut sada, sayyid ya. Makanya orang Jawa yit jadi ye oh ye ya, orang Jawa. Mithlu Zainil Abidina Ali wa ibnihil Baqiri khairi wali. Seperti Ali Zainal Abidin dan putranya Muhammad Al-Baqir. Wal imami shadiqil hafili wa Ali yidil ulal yakini. Wal imami shadiqil hafili Imam Ja'far Shadiq. Terus wa Ali yidil ulal yakini itu Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi makamnya di tanah Uraid di Madinah. Uraid itu masuk wilayah Madinah. Kemarin saya ziarah ke sana tidak bisa, di stop polisi, jalannya ditebeng, sudah tidak bisa diziarahi lagi. Di sana di Masjid Uraid itu ada makam Ali Al-Uraidi, daerah Uraid. Tapi kalau di atasnya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, ini makamnya jejer di Al-Baqi, tidak jauh dari makam Rasulullah di Al-Baqi. Jadi Imam Ja'far Shadiq, terus sebelahnya orang tuanya beliau yaitu Ali, yaitu Muhammad Al-Baqir. Sebelahnya lagi orang tuanya beliau Ali Zainal Abidin. Sebelahnya lagi mertuanya Ali Zainal Abidin. Siapa tadi mertuanya Ali Zainal Abidin? Sayyidina Hasan. Ali Zainal Abidin bin Husain nikah dengan Fatimah binti Hasan. Jadi di pinggir Ali Zainal Abidin ini makamnya Sayyidina Hasan, makan pamamnya sekaligus mertuanya. Di pinggir Sayyidina Hasan ini pas makam Siti Fatimah Az-Zahra, jejer di Al-Baqi. Sekarang orang mendekat ke makam itu di stop sama polisi, tidak boleh. Saya aja tawasul dari jauh, saya baca Yasin tahlil sambil jalan. Ada makamnya Siti Aisyah di situ. Semua istrinya Nabi Muhammad SAW itu selain Siti Khadijah dan selain Siti Maimunah dimakamkan di Al-Baqi. Semua istrinya Kanjeng Nabi, saya ulangi lagi, dimakamkan di Al-Baqi kecuali Siti Khadijah dan Siti Maimunah. Siti Khadijah makamnya di Al-Ma'la dekat Masjidil Haram. Siti Maimunah makamnya di Masjid Aisyah di Tanah Tan'im. Itu. Yang selain itu makamnya ada di Al-Baqi semua. Masuk makamnya Sayyidina Utsman bin Affan itu sendiri, tidak ada barangnya. Kita kalau ke Al-Baqi itu tanda-tandanya di situ ada polisi yang menjaga, berarti itu sahabat Nabi atau keluarga Nabi. Makamnya tidak dijaga polisi itu berarti makamnya orang-orang soleh yang selain sahabat ya. Makanya dalam hadis sahih itu diriwayatkan ada 700.000, saya ulangi lagi, 700.000 ahli Baqi'il Gharqad besok ketika bangkit dari alam kuburnya di hari kiamat, wajahnya bersinar
kalailatil badri, kayak bulan purnama. Jadi rugi orang ziarah ke Madinah hanya ziarah ke makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak mampir ke Al-Baqi. Al-Baqi itu kalau sekarang bukanya sehabis sholat asar. Kalau ingin bisa ziarah ke makam Siti Fatimah Zahra dan yang lainnya mendekat, ya ikut jenazah habis sholat duhur, ikut iring-iring jenazah. Kan setiap hari ada sholat jenazah di Masjid Nabawi. Wanita tidak boleh masuk, kalau laki-laki bisa habis asar ziarah. Kalau kita ziarah ya kita jalan, jangan diem. Kalau diem didorong sama polisi, dikira nyembah kuburan, karena sana itu sangat sensi. Kalau ada orang mendekat ke kuburan dikira minta ke kuburan. Jadi baca Yasin tahlilnya sambil jalan, wes pura-pura main HP tak, pura-pura selfie tak, padahal doanya kayak selfie. Nah, mereka itu tidak mau, menganggap orang yang kayak gitu syirik, wes syirik. Seperti itu. Al-Baqi'il Gharqad. Kalau Sayyidina Husain makamnya di mana? Sayyidina Husain karena dipenggal di Karbala, kota Kufa. Kufa itu masuk negara Iran. Sayyidina Husain kepala dipenggal, ada yang bawa kepala, ada yang bawa jasad. Ada yang membawa ke Mesir, entah yang di Mesir itu kepalanya apa badannya, wallahu alam saya tidak tahu. Tapi yang jelas sampai saat ini Mashhad Husain atau makam Sayyidina Husain yang ramai dikunjungi di Mesir, bukan di Iran. Wafatnya di Iran. Karena pernah di Mesir itu ada kerajaan Syiah, kerajaan Bani Fatimiyah, sebelum dijajah oleh kerajaan Ayyubiyah, Salahuddin al-Ayyubi. Dulu Mesir itu Syiah, terus sekarang jadi Ahlus Sunnah. Sempat Mesir itu ada kerajaan Bani Fatimiyah, sebelum ada kerajaan Al-Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi yang membuat Mesir itu jadi Ahlus Sunnah sampai sekarang. Bahkan makam dekat makam Ashabul Kahfi di kota Anam, Jordania itu tidak jauh dari situ ada benteng pertahanan yang dibangun Salahuddin Al-Ayyubi, makam Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini murid-muridnya Nabi Isa Al-Masih. Kalau menurut pendapat yang sahih, Ashabul Kahfi ini sekarang Allah tidurkan lagi, tidak wafat. Besok Allah bangunkan lagi sesudah gurunya turun ke bumi, berhaji bersama gurunya. Ini hadis sahih riwayat Imam Sufyan ibnu Uyainah. Begitu. Jadi Ashabul Kahfi itu tidak wafat. Besok Allah bangunkan lagi. Ini sempat tidur lama 309 tahun ya. Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinin wazdadu tis'a. Tapi besok ya Allah bangunkan lagi. Allah tidurkan di zaman Raja Dakianus, raja penyembah berhala. Allah tidurkan, terus Allah bangunkan lagi di masa Raja Baidirus, raja yang beriman kepada Allah. Terus Allah tidurkan lagi sampai sekarang. Besok Allah bangunkan lagi sesudah Nabi Isa Al-Masih turun. Itu Ashabul Kahfi. Kita lanjut terakhir ya, nggak salah. Kita ngalap barokah saja dengan kisah-kisah orang soleh. Dakhala rajulani minas Sadat Ali Al-Baiti. Ada dua pria dari Sadah yang bermarga Al-Baiti. Ada marga itu Al-Baiti tapi tidak ada di Indonesia. Marrotan sowan kepada gurunya yang bernama, dua pria sowan kepada gurunya yang bernama Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad radhiyallahu an. Ibna Amin. Kedua pria yang sowan ke Habib Abdullah itu merupakan sepupuan, dua putra paman, berarti sepupuan. Fadakhalal awal li nafsihi. Pria yang pertama masuk sendiri. Wa kana aliman muttasi'an fi ilmi dhahir. Pria yang pertama ini orangnya alim, menguasai ilmu dhahir. Ilmu dhahir berarti kalau sudah ada bahasa ilmu dhahir, yang dimaksud adalah lawan kata atau antonim daripada ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf, ilmu dhahir berarti ilmu dhahir syariat, alim fikih kayak gitu. Pria yang pertama ini alim ilmu syariat, ilmu dhahir syariat. Faqala laul Habib, lalu gurunya yang bernama Habib Abdullah bin Al-Haddad berdiri. Wa akhadha bi khatiri,
Dan beliau mengkasyaf, Habib Abdullah mengkasyaf khotir ini kerenteknya hati. Jadi kerenteknya murid yang datang ini langsung kebaca sama gurunya, langsung ngerti maksudnya kesini ngapain. Khotir ini berarti gumerenteke hati, sesuatu yang tersirat di dalam hatinya. Tsumma dakhala Ibnul Am al-akhar, lalu pria yang kedua, sepupu yang satunya ini masuk. Alladzi wa anqasu minal awal fil ilmi bikasirin, yang secara zahir pria yang kedua ini penguasaan ilmu fikihnya masih kurang jauh dari pria yang pertama. Kalau pria yang pertama itu terkenal di masyarakat lebih sangat alim daripada pria yang kedua. Tapi pada saat pria yang kedua ini masuk, walakinnal Habib Abdullah al-Haddad lama dakhala qama lahu ila tahtil manzil. Ketika pria yang kedua ini masuk, langsung Habib Abdullah berdiri menghormati pria itu. Sampai beliau ini menghormati sampai keluar rumah. Wa bajjalahu wa 'azzamahu, beliau mengagungkan dan memuliakan pria yang kedua. Aksara bi kasirin minal awal, melebihi dari penghormatan beliau kepada pria yang pertama. Padahal pria yang pertama terkenal lebih alim dari pria yang kedua. Tapi pada saat pria yang kedua ini datang, malah penghormatan Habib Abdullah bin Ali al-Haddad lebih sangat sempurna daripada menghormati yang pertama. Terus wajalasa yu'anisuhu wa yubasituhu wa yuwajjihul khitaba ilaihi. Lantas kemudian Habib Abdullah duduk membahagiakan pria yang kedua dan memberikan keluasan dan mengarahkan khitab obrolan kepadanya. Jadi yang sering diomongi malah orang yang kedua, pria yang kedua. Yang pertama itu tidak diajak ngobrol, dicuekin bahasa sekarangnya. Fa azmarul awal fi nafsihi, akhirnya pria yang pertama ini tersimpan di dalam hatinya. Ngomong di dalam hatinya gini, waqala kaifa ana a'lamu mini bani ammi. Gimana mungkin beliau lebih hormati adik sepupuku, padahal aku lebih alim dari dia. Mulai sombong nih, rumangsa luwih alim. Ini sama kiainya tidak dihormati, malah yang satunya, yang pertama, yang kedua malah dimuliakan, dihormati. Terus akhirnya pria yang lebih dahulu datang tadi kerentek hatinya. Kok bisa kiai itu, ibaratkan sekarang guru wali itu kok lebih menghormati adik saya daripada ke saya, padahal saya lebih alim, wawasan ilmunya lebih luas. Akhirnya walakinnal Habib Abdullah ma'adzamna wala wajjahal khitab ilayya mithla ma fa'ala ma'abni ammi. Tapi kenapa Habib Abdullah, kenapa guruku tidak menghormati aku dan tidak mengarahkan obrolan kepadaku sama seperti bahagianya beliau, senangnya beliau ngobrol dengan sepupuku, adik sepupuku. Fakasyafallah lil Habib Abdullah al-Haddad, Allah membukakan rahasia kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad amma azmarahu, dari kerenteknya hati yang tersirat di dalam hati pria yang pertama. Faqala lahum, lantas Habib Abdullah, karena santrinya banyak, Habib Abdullah bilang kepada semua tamu yang hadir di situ, as'alukum an rajulain, saya bertanya kepada kalian semua tentang dua pria. Rajulun yuhibbullah, pria yang pertama itu pria yang cinta kepada Allah. Wa rajulun yuhibbuhullah, pria yang kedua dicintai oleh Allah. Saya ingin tanya kepada kalian semua yang hadir di sini tentang dua pria. Pria yang pertama ini cinta kepada Allah, pria yang kedua dicintai oleh Allah. Beda kan omongan cinta kepada Allah dengan dicintai oleh Allah. Manil afdal minhuma, kira-kira menurut kalian siapa yang lebih utama dari mereka berdua? Orang yang cinta Allah apakah orang yang dicintai Allah? Nah, akhirnya faqalu lahu, semua hadirin jawab alladzi yuhibbuhullah afdal, orang yang dicintai Allah itu yang lebih utama wahai guru. Li'annau kuduh mahbub, kuduh mahbub maksudnya karena dia sudah menjadi mahbub
menjadi wali, menjadi orang yang dicintai dan diistimewakan oleh Allah. Walladzi yuhibbu wa'adu illa yatahabbab. Sedang orang yang cinta kepada Allah sampai kapanpun dia tetap cinta dan tidak akan mendapatkan balasan cinta kecuali Allah sendiri yang mencintai dia. Beda. Makanya donga yang benar itu sebagaimana dulu sering saya sampaikan, doa itu minta dicintai Allah, jangan minta dijadikan orang yang cinta kepada Allah, karena setiap orang cinta belum tentu mendapatkan balasan cinta. Wali-wali Allah semuanya itu orang yang dicintai, semuanya itu orang yang didekatkan, bukan orang yang mendekat. Fa'arafal alim hadza bi annahu aduh illa yatahabbab. Akhirnya pria yang merasa alim tadi itu mulailah sadar bahwasanya sampai kapanpun dia tidak akan bisa menjadi waliullah kecuali Allah sendiri yang mencintai dia. Wa in kana ma'ahu ma'ahu minal ilmi, meskipun wawasan ilmu yang dia miliki lebih luas dari adiknya. Di kesimpulannya seperti itu. Jadi kita itu walhasil sampai kapanpun tidak boleh sombong. Sampai kapanpun meskipun kita sudah alim, kita tetap ngaji. Jadi orang setiap hari kalau tidak bisa ngasih ilmu, kita nimba ilmu. Makanya dulu pada saat Allah menenggelamkan orang Kipti, orang Mesir, gara-gara Nabi Musa memungkulkan tongkatnya di Laut Merah, akhirnya terbelah jadi dua. Lalu Fir'aun mengejar Nabi Musa, lalu Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Nabi Musa selamat. Setelah itu Nabi Musa balik ke Mesir lagi. Mayoritas umatnya Nabi Musa itu kaum wanita, karena kaum prianya pengikut Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah. Nabi Musa ini khitobah. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan Nabi Musa ini pidato khotobah fi Bani Israel. Nabi Musa ini kalau sudah pidato, semua orang yang mendengarkan ceramah beliau langsung menangis, langsung nambahi iman dan takwanya, langsung nangis. Pada saat Nabi Musa selesai pidato, lalu ada yang memberanikan diri tanya kepada Nabi Musa, Ayunas a'lam ya Nabi Allah Musa, kira-kira siapa yang lebih alim hari ini wahai Nabi Musa? Lalu Nabi Musa jawab, ana. Kira-kira sedunia ini yang paling alim itu siapa wahai Nabi Musa? Lalu Nabi Musa jawab, ana, saya. Akhirnya ataballah alaih, Allah maitu, Allah menegur, Allah menyalahkan Nabi Musa dengan jawaban sayanya. Karena apa? Jawaban saya itu dianggap salah. Idlam yaruddal ilma ilaih, karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Tuhan yang memberi ilmu. Kok seandainya jawabannya Nabi Musa, Allahu a'lam, Allah yang lebih alim, Allah yang lebih tahu siapa di dunia yang paling alim. Nabi Musa langsung jawab saya. Memang perasaan Nabi Musa memang paling alim wawasan ilmu. Akhirnya ditegur sama Allah, ada Musa hambaku yang lebih alim daripada kamu. Dia tempatnya di Majma'il Bahrain, tempat kumpulnya dua lautan, lautan Romawi dan lautan Persia, tepatnya di bagian timur benua Afrika, yang sekarang Majma'al Bahrain namanya Sinai, tempat pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di situ ada hambaku. Caranya fakaifa libih, bagaimana saya bisa ketemu dia ya Allah? Saya ingin berguru kepada beliau. Akhirnya Allah ngasih saran, kamu cari ikan dulu, kamu wadahi keranjang yang terbuat dari daun kurma atau pohon kurma. Fahaisuma fakottal hut fahuwa sama. Ketika ikanmu itu hilang, maka disitulah hamba yang aku maksud berada. Itu tanda-tandanya. Makanya pada saat ikannya Nabi Musa ini hilang, Nabi Musa itu langsung ngomong ke santrinya, dzalika ma kunna nabghi. Inilah tanda-tanda kalau orang yang kita cari akan kita ketemui. Dzalika ma kunna nabghi. Itu di surat Kahfi ceritanya ya. Dzalika ma kunna nabghi. Inilah tanda-tanda, katanya Allah, kalau ikan itu hilang berarti disitulah hamba yang Allah maksud berada.
Apakah Nabi Musa tidak alim? Ya alim dalam ilmu zahir. Ada satu ilmu yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu ilmu kasyaf. Kalau ilmu zahir yang dimaksud adalah ilmu syariat, kalau ilmu kasyaf yang dimaksud adalah ilmu hakikat, yang mengetahui hakikatnya segala sesuatu. Ini yang tidak dipunyai oleh Nabi Musa. Nabi Musa suruh berguru ke Nabi Khidir, bukan berarti Nabi Musa ini tidak alim, tapi sebagai tambahan ilmu dari Nabi Musa, karena beliau belum punya ilmu kasyaf, suruh berguru. Karena anjuran orang yang sudah alim disuruh berguru lagi itu untuk tambahan ilmu. Makanya doanya Rasulullah itu gimana? Nabi Muhammad SAW itu a'lamun nas, orang yang paling alim. Tapi dalam doanya Nabi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, minta ditambahi ilmu dan minta diberi rizki pemahaman. Kalau kita tidak minta rizki pemahaman, ya kita ya hanya ngoleksi ilmu, hanya ngaji tapi tidak paham. Makanya dalam doa sebelum nuntut ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, minta ditambah ilmu. Meskipun alim minta ditambahi lagi, meskipun sudah ngerti, sudah menguasai, minta ditambah ilmu lagi terus, biar semakin banyak wawasannya, biar ibadah kita disetir oleh ilmu yang kita miliki. Seperti itu. Jadi tetap tidak boleh sombong. Ini sama persis kayak ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa ini seorang rasul, Nabi Khidir itu hanya seorang nabi, ada yang bilang wali. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran, fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ketika Nabi Musa sama Nabi Yusha bin Nun menemukan Nabi Khidir, Nabi Khidir itu aku beri rahmatan min indina. Rahmatan min indina ini ulama tafsir hilaf. Ada yang mengartikan nubuah, menurut satu pendapat rahmatan ini Nabi Khidir jadi nabi. Ada yang mengartikan wilayah, Nabi Khidir ini seorang wali. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan aku beri dia ilmu laduni. Bahasa ilmu laduni dari ayat ini. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang diperoleh tanpa proses belajar, tanpa proses mondok, tanpa proses ngaji, faham sendiri. Nah, yaitu ilmu kasyaf atau ilmu hakikat yang dimiliki oleh Nabi Khidir, mengetahui kejadian yang sudah lalu dan kejadian yang akan datang. Itu ilmu kasyaf. Nabi Musa disuruh minta ilmu itu, cari ilmu itu buat melengkapi ilmu zahiri syariat yang dimiliki Nabi Musa. Bukan berarti Nabi Musa derajatnya lebih rendah dari Nabi Khidir, bukan. Nabi Musa ini seorang rasul yang jelas derajatnya lebih tinggi dari seorang nabi, apalagi seorang wali. Ini tetap tidak boleh gengsi berguru kepada orang yang derajatnya lebih rendah dari. Bahasa sekarangnya gini ya, ada orang punya pondok, anaknya kiai, masih tidak gengsi ngaji ke ustadz biasa, bukan anaknya kiai, tidak punya pondok gitu. Ya, sama kayak gitulah. Tidak boleh sombong. Mudah bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Iya kan. Kita tutup salawat Ibrahim, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masalli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.